Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur ya lihat anak-anak di dalam kepolosannya, di dalam mereka punya sikap yang bisa mengikuti ibadah dengan sangat tenang. Kita bersyukur di dalam kebaktian sore ini selalu ada kesempatan untuk anak-anak bisa dilibatkan. Mereka tidak harus terpisah di dalam sekolah minggu, tapi dalam setiap 2 bulan sekali mereka akan menjadi bagian di dalam ibadah kita bersama-sama di sini. Sehingga mereka sejak kecil juga boleh diajar, dibiasakan untuk beribadah bersama-sama dengan orang tua gitu. Dan tadi kita lihat ya, anak-anak sangat tertib ya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang ribut-ribut, tidak ada yang gangguin. Kita bersyukur ya. Dan orang tua setelah ini juga aplikasinya jangan larang anak-anak nyanyi ya. Karena anak-anak nyanyi bisa mempertobatkan Bapak Agustinus. Yang punya anak-anak mungkin bisa mulai dilatih bernyanyi, dilibatkan di dalam choir anak-anak. Siapa tahu boleh menjadi berkat lebih besar lagi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita akan membahas dari Keluaran pasal yang ke-10. Mari kita membuka dari Keluaran pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang pertama dan yang kedua saja dulu. Kita akan bacanya nggak langsung sekaligus semua, tapi kita akan bacanya ayat demi ayat lalu kita bahas. Mari kita baca Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan yang kedua bersama-sama. Tulah ke-8 belalang, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus memberikan firman kepada kami. Firman yang boleh menyatakan kesalahan, firman yang boleh memperbaiki kelakuan kami, dan firman yang mendidik kami di dalam kebenaran. Jangan biarkan kami terus di dalam hidup yang berdosa, tapi kami boleh dibimbing masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan, mereka sejak kecil boleh diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi dasar fondasi iman mereka. Demikian juga kami sebagai orang-orang yang dewasa, kami juga boleh terus berefleksi, dan biarlah iman kami boleh menjadi iman seperti anak-anak yang sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan melihat sedikit dari slides ya, dari tulah yang pertama sampai yang ke-8 kali ini. Saudara yang sudah mengikuti rutin, mungkin sudah lebih familiar, sudah lebih hafal, tapi yang baru pertama kali kita semacam refresh kembali ya. Tulah yang pertama, air menjadi darah, lalu yang kedua katak, lalu yang ketiga itu adalah lice atau semacam kutu nyamuk, lalu yang berikutnya, nah ini lalat pikat, lalu yang kelima adalah ternak mati, lalu yang keenam barah yang menimpa kepada kulit, penyakit kulit, lalu yang ketujuh itu adalah hujan es ya, lalu baru yang ke-8 ini belalang. Nah, kita sudah bahas dari 1 sampai yang ke-7 selama berturut-turut, lalu hari ini kita membahas yang ke-8. Saudara, sebelum kita lanjut lagi, ini 10 tulah. Dulu di awal banget sebelum kita mulai intro, kita pernah jelaskan bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Yaitu tulah yang pertama sampai yang ketiga, bisa tolong ditampilkan ya. 4 sampai yang ke-6, lalu juga yang ke-7, 8, 9, lalu yang ke-10 itu yang sangat berbeda sendiri gitu. Jadi kita bisa bilang 1, 2, 3 itu semacam ya belum terlalu kritis ya. Yang memang kerusakannya itu besar gitu, tetapi tidak mengancam jiwa istilahnya. Lalu kalau yang 4, 5, 6 kita bisa lihat itu mulai ada tanda-tanda tentang kematian. Tapi yang mati itu baru ternak. Baru nanti yang 7, 8, 9 itu lebih bersifat destruktif dan juga menimbulkan kematian nantinya. Dan kematian yang paling puncak nanti ada di tulah yang ke-10, anak sulung meninggal. Nah ini
Kenapa kita bisa kategorikan begini? Karena memang dari situnya sudah diberikan semacam tanda ya. Yaitu pertama, tulah pertama, keempat, ketujuh itu ada forewarning dan selalu dimulai dengan time-nya ya. Time of warning-nya in the morning, in the morning, in the morning gitu. Jadi semuanya juga instruction-nya juga sama gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini 3 paket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 7, 8, 9. Nanti ke 10 itu finale yang mengakhiri, yang menghabiskan rangkaian dari 10 tulah ini. Jadi kita sudah masuk ke 7 yang kemarin, bagaimana orang-orang yang tidak masuk ke dalam berlindung, mereka akan mati ya. Orang, ternak, tanaman, di ladang, semua mati tertimpa oleh hujan es. Lalu yang ke-8 ini seakan-akan sangat berkaitan, 7, 8, 9 ini berkaitan sekali, karena apa yang dimulai di 7 akan dihabisi di ke-8. Dan nanti 8 kita bisa lihat juga ada semacam preview terhadap yang ke-9. Bagaimana belalang begitu banyak sampai gelap. Nah, seakan-akan nanti akan preview kepada kegelapan di tulah ke-9. Dan keunikan dari tulah ke-8 ini kita sudah bahas ya, bahwa setiap tulah itu punya keunikannya. Nggak ada yang persis sama gitu. Selalu ada, setiap tulah itu selalu ada keunikannya yang berbeda dari tulah-tulah 9 tulah lainnya. Nah, tulah ke-8 ini keunikannya apa saudara? Keunikannya adalah ini tulah yang satu-satunya dimulai dengan kata Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, di tulah-tulah sebelumnya selalu ada ya, Tuhan mengeraskan, Firaun mengeraskan hati, tapi itu biasanya menjadi summary, di kesimpulan di akhir. Setelah selesai semua, lalu baru Firaun mengeraskan hati atau Tuhan mengeraskan hati. Tapi di sini dimulai di depan. Seakan-akan mau berkata, setelah ini gak ada kesempatan lagi bagi Firaun untuk berubah hati atau untuk bertobat gitu. No turning back buat Firaun. Nah, ini yang kita bahas dari ayat yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu saudara. Tadi dikatakan demikian ya. Ada satu tujuan, yaitu di ayat yang kedua, yaitu supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat yang telah kulakukan, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, kalau tahu akulah Tuhan itu sudah dari tulah pertama, dari sebelumnya ya, sudah tahu gitu. Memang ini tujuan tulah. Dan kita sudah bahas di next dari 3 tujuan 1, 2, 3 ini sudah dibahas di 2 minggu yang lalu di tulah ke-7, yaitu bagaimana Tuhan menjelaskan kepada Firaun, yaitu tulah-tulah ini diberikan apa? Supaya semua tahu tidak ada yang seperti Yahweh. Dia bukan seperti ilah-ilah, ratusan ilah yang ada di Mesir. Dan nama Tuhan dimasyhurkan seluruh bumi, otoritasnya atas seluruh bumi, jelas banget ya. Menyeluruh, bukan hanya Mesir, bukan hanya Israel yang tahu, bahkan bangsa-bangsa sekitar nanti Yeriko, Kanaan, semua harus tahu tentang Yahweh. Nah, kali ini saudara, ada yang keempat, kalau itu berbicara tentang geografis. Tujuan yang keempat ini berbicara tentang timing, tentang lintas generasi. Bahwa yang tahu bukan hanya untuk generasi sekarang ini saja, tapi juga generasi yang akan datang. Tujuan pendengar yang harus tahu tentang kehebatan Tuhan di dalam tulah-tulah ini bukan hanya mereka di dalam zaman ini, tapi juga di zaman-zaman yang akan datang. Nah, ini penting saudara, kenapa ini menjadi penekanan? Karena satu, kalau yang tadi kita lihat geografis ya, karena mereka yang kafir-kafir, mereka juga harus tahu Allah yang sejati itu adalah Allah Yahweh. Nah, sekarang pentingnya apa? Penekanan kepada second generation. Karena saudara, second generation walaupun mereka adalah keturunan kedua, keturunan berikutnya dari orang Israel, mereka tidak serta-merta langsung beriman. Termasuk kita semua saudara. Tadi ya anak-anak yang duduk manis di sini ya. Mereka tidak serta-merta jadi orang Kristen hanya karena mereka lahir di keluarga Kristen. Anak-anak yang lucu tadi saudara, enggak otomatis mereka beriman di dalam Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak diajarkan, kalau mereka tidak menerima Injil Tuhan. Jadi kenapa itu penting bahwa anak-anak itu harus terus diajarkan, diberikan kisah-kisah tentang keajaiban, tentang kehebatan Yahweh, tentang iman yang sejati. Karena mereka sama seperti orang-orang bangsa-bangsa lain yang juga harus mengenal Tuhan secara pribadi.
Saya ada catat di salah satu hari jurnal di bulan Februari kemarin ya. Saya tulis mengerikan. Nah itu apa saudara? Itu adalah ketika salah seorang profesor dari Amerika yang datang ke sini. Mungkin saudara ada ikut seminarnya, waktu itu dibuka publik juga. Dia adalah seorang profesor biblical counseling. Jadi satu kesempatan saya makan siang bersama-sama dengan dia, dengan pendeta Benyamin Intan, makan siang bersama-sama dengan dia, lalu sempat ngobrol-ngobrol ya tentang keluarga gitu. Oh anaknya berapa gitu, oh dia anaknya 3, kamu anaknya berapa, saya anaknya 4 gitu. Lalu tanya, dia kan udah jauh lebih berumur, anak-anaknya sudah besar-besar gitu ya. Tapi dia bilang dengan sedikit sedih bahwa 3 anaknya itu sekarang non-believer, tidak percaya. Tidak percaya Tuhan, meninggalkan iman. Lalu saya coba kejar lebih lanjut begitu ya. Kalau kamu bilang 3 anakmu no longer Christians gitu ya. Lah saya tanya umur berapa mereka meninggalkan iman mereka gitu. Dia bilang yang pertama umur 16, yang kedua umur 19, yang ketiga umur 26. Pulang-pulang saya cerita ini ke istri ya. Gawat kita ini ya. Ini loh profesor biblical counseling gitu. Anak-anaknya enggak ada yang bisa di-convince untuk menerima. Ya memang sih itu kan udah pilihan pribadi mereka yang nggak bisa dipaksakan. Mereka juga sadar akan hal itu gitu. Tapi dengan kesedihan buat mereka sebagai orang tua maupun juga kengerian bagi kita nih orang tua yang ya mungkin sekarang anak-anak masih duduk manis-manis, dengar Alkitab, gue pergi ke sekolah minggu. Tapi siapa yang menjamin nanti mereka umur 16, umur 19, umur 26, mereka tetap di dalam iman. Seharusnya ini boleh menjadi satu dorongan ya bagi kita orang tua untuk terus membawa mereka di dalam doa. Kemarin juga di dalam kesaksian pendeta Jimmy Pardede di Kapin Cikarang ya. Itu sangat mendorong orang tua ya. Tadi saya sudah hampir Vikaris Tommy cerita tentang saya dulu anak nakal, mama saya mendoakan saya terus. Saya sudah takut ada salah satu anak yang angkat tangan, Jimmy Pardede, gitu. Ternyata Agustinus gitu. Agak mirip ya, suka berdosa masa kecilnya, berbohong, lalu juga mamanya terus doakan, lalu akhirnya dia bertobat jadi pendeta. Jimmy Pardede juga bisa ini gitu. Oh ternyata kenalnya dengan Bishop Ambrose di Milan. Oh ini udah bukan, ini udah pasti Agustinus gitu. Ya, kita bisa lihat ya, bersyukur ya kalau di dalam case ini Tuhan mendengarkan doa dan ya kita melihat akhirnya dipakai Tuhan luar biasa gitu. Karena ada seorang mama yang tidak henti-henti mendoakan. Ini menjadi dorongan bagi kita orang tua untuk terus-menerus ya menceritakan kisah-kisah Alkitab, membawakan firman Tuhan kepada anak-anak kita gitu. Orang Israel diminta untuk menceritakan kisah Exodus kepada generasi berikutnya karena ini bukan hanya berbicara tentang identitas mereka. Kita adalah bangsa yang merdeka, kita bukan jajahan Mesir, bukan hanya tentang identitas, tapi berbicara tentang ayat kedua berbicara tentang pengenalan akan Allah. Itu tujuan hidup manusia. Siapapun itu adalah kita diciptakan untuk mengenal Allah dan itu harus ditanamkan sejak dari kecil, anak-anak mengenal Allah. Jadi pertanyaannya bagi kita para orang tua, apakah kita spend time, kita devote time ya, mengkhususkan waktu untuk menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak gitu. Ini common struggle saudara. Saya juga bergumul gitu, kadang-kadang sibuk sekali harus persiapan, tapi setiap malam harus bacakan Alkitab kepada anak-anak gitu ya. Kadang-kadang saya delegasi kepada istri, tapi saya pikir-pikir kadang-kadang tuh harus sudahlah tinggalkan semua kesibukan, bacakan Alkitab kepada anak-anak gitu. Karena nanti ada waktunya mereka nggak lagi dengar kita. Mereka akan baca Alkitab sendiri, mereka juga harus bertanggung jawab atas iman mereka. Jadi selama mereka di dalam asuhan kita, selama kita masih harus membacakan, mereka nggak bisa baca sendiri gitu. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menceritakan. Kalau kita miss tanggung jawab ini, kalau kita lalai di dalam tanggung jawab ini, anak-anak akan mendengar cerita, tapi bukan cerita Alkitab.
cerita-cerita lain yang beredar di dalam dunia yang mungkin sangat menawan bagi mereka. Satu saat anak saya yang besar datang di meja makan lagi cerita-cerita. Biasa waktu makan malam bersama kita jadikan itu waktu bercerita begitu ya. Apa yang menarik hari ini? Wah, dia cerita, hari ini saya ngefans sama Ronaldo gitu. Dia sama teman-temannya gitu ya, Messi dan Ronaldo gitu. Sampai ada lagu-lagunya gitu. Terus di YouTube nonton katanya Ronaldo itu berapa million dollars penghasilannya dan dalam 1 jam menghasilkan berapa gitu. Saya mau jadi seperti Ronaldo. Waduh, ini cerita-cerita apa di sekolah yang mereka dengar ya. Dan itu masuk semua ceritanya gitu ya. Wah, nanti gede mau jadi Ronaldo aja karena penghasilannya besar. Tinggal tendang-tendang bola. Terus di YouTube kan 1 tendangan itu menghasilkan berapa ribu dolar gitu. Wah, terus mulai hitung-hitung. Saya bilang, ini anak nih gawat ini ceritanya gini. Nah itu saudara, kalau kita tidak menceritakan cerita-cerita Alkitab, YouTube akan menceritakan banyak kisah-kisah yang menawan bagi mereka. Yang menjadi tandingan daripada kisah-kisah Alkitab, saudara. Yang nanti akan menjadi dasar iman anak-anak kita. Mari kita lanjutkan dari pasal ketiga sampai yang ketujuh. Saya bacakan, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Maka berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ini saudara, ketika Musa memberikan warning saudara, kita bisa lihat sekarang ada perbedaan sikap ya antara Firaun dan para pegawainya. Dulu nggak ada saudara. Sejak dari pasal yang tulah yang ketujuh, 2 minggu yang lalu kita sudah melihat ada perbedaan sikap. Kamu tariklah, ada warning ya. Kamu kalau mau aman, tarik semua ternakmu. Firaun tidak mau. Tapi pegawai-pegawai yang takut ternaknya mati, diam-diam di belakang Firaun, tarik semua ternaknya dilindungi. Jadi, tapi perbedaan sekarang di tulah yang ke-8 lebih meningkat lagi. Mereka nggak lagi diam-diam. Mereka mulai berani vokal memperingatkan Firaun gitu ya. Saudara, tulah ke-7 sama tulah ke-8 tuh bedanya apa saudara? Tulah ke-7 itu hujan es. Seberapa sering hujan es itu terjadi? Jarang banget, jarang. Dan kadang-kadang unbelievable. Kalau saudara dikasih tahu ya, besok bakal hujan es. Mana mungkin sih gitu ya. Kita nggak pernah lihat hujan es, apalagi di Mesir gitu ya, di padang gurun gitu. Maka mungkin aja tulah ke-7 itu membuat mereka skeptis gitu. Membuat mereka tidak percaya. Tapi waktu para pegawai mendengar belalang, itu kejadian sehari-hari, bukan sehari-hari sih, cukup sering terjadi. Memang itu bukan hanya dulu, sampai sekarang saudara. Saudara lihat aja di dalam koran gitu ya, di Afrika, di China, di India sering banget terjadi yang namanya wabah belalang. Jadi mungkin di masa lalu mereka pernah mendengar juga, tapi ini ya saudara, ini adalah yang gejala alam yang kerap terjadi, tapi akan terjadi level yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah ini bad news. Maka para pegawai mulai sadar ya, sudahlah bebaskan para budak Ibrani itu gitu ya. Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Oh mereka sadar ya, sekarang mereka penuh cinta kasih ya. Mereka sekarang menyesal ya. Enggak saudara, ini cuman karena mereka takut, mereka punya ladang, mereka punya penghidupan, mereka punya finance, itu terganggu. Mereka lebih cepat sadar fakta ini, yaitu apa? Mesir pasti binasa. Nah, kenapa Firaun tuh nggak ngerti tentang hal ini, saudara? Ya, ini memang
rutin terjadi ya kepada para penguasa yang hidup delusional, hidup aman, nyaman di dalam istananya, tinggal di Menara Gading, dan sangat disconnected dengan realita hidup sehari-hari, saudara. Saudara ingat ada satu kisah Ratu Antoinette ya, dari istrinya dari Louis ke-16 yang di Prancis. Yang waktu itu Prancis sudah morat-marit, sudah kelaparan, orang-orang minta roti kepada istana, lalu ada pegawai yang datang, tolong ini rakyat protes minta roti. Lalu Ratu Antoinette-nya bilang, kenapa? Nggak ada roti, rakyat nggak ada roti, ya makan kue dong. Nah, buat dia nggak masalah karena di meja makannya ada roti, ada kue, ada buah, ada semuanya ya, dessert, minuman. Tapi buat rakyat roti itu makanan pokok. Jadi ketika dibilang nggak ada roti, wah mereka ngamuk, dibilang suruh makan kue. Jadi langsung digulingkan. Kita dengar ya ceritanya tentang hal tersebut. Maka para penguasa seperti Firaun, seperti Ratu Antoinette, seperti Putin punya attitude yang nggak tahu situasi yang terjadi di sekitar itu apa, karena selalu dengernya good news ya dari pegawai-pegawai. Nggak pernah dengar kata no, selalu yes bos, asal bapak senang gitu. Itu yang terjadi gitu. Tapi sekarang para pegawai nggak selalu yes bos lagi ya, selalu mulai kasih tahu realitas sebenarnya apa ini. Karena para pegawai sendiri sudah sadar kalau Firaun nggak dengarkan, nggak taat kali ini, kita semua kena getahnya, kita semua mati ini. Kenapa saudara? Karena ahli-ahli sihir sudah tidak berdaya, lalu dewa-dewi yang mereka sembah-sembah juga nggak mampu melindungi mereka, dan sekarang Firaun ini juga disconnected, lebih peduli kepada kengototan dia dibanding kepada situasi masyarakat. Maka mereka mulai kasih warning ya. Berapa lama lagi orang ini, maksudnya Musa. Padahal kalau Musa tadi bilang berapa lama lagi engkau, Firaun menolak. Mereka nggak bilang berapa lama lagi engkau Firaun, tapi mereka lebih halus ya. Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita. Dan Firaun akhirnya mulai mendengar nasihatnya. Saudara, saya ingin tarik satu aplikasi di dalam hal ini ya. Bersyukurlah kalau saudara diberikan warning oleh orang-orang sekitar saudara. Karena nggak setiap orang dapat warning sebelum dia binasa. Apakah saudara pernah di warning oleh orang-orang sekitar saudara? Apa respon saudara? Saya ada beberapa kasus ya. Saya ada beberapa contoh lah dari kehidupan nyata di sekitar gitu ya. Ada seorang teman yang di warning sama temannya ya. Kamu tuh jangan banyak baca itu loh, filsuf-filsuf yang sangat against Christianity gitu ya. Yang sangat keras gitu ya. Sangat-sangat ateistik gitu. Loh kenapa? Itu juga Pak Ivan sering kutip namanya, Pak Yadi juga sering kutip, Pak Tung juga boleh. Iya, tapi mereka itu sudah kuat dulu di dalam fondasinya, sehingga ketika berhadapan, ketika berinteraksi, mereka tahu mana yang harus mereka bisa adopt, mereka masih bisa kritisi, dan mana yang harus ditolak mentah-mentah. Kamu tuh mungkin belum bisa loh, gitu. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Dan yang terjadi adalah beneran hilang iman, saudara. Lalu ada seorang istri yang warning suaminya ya, kamu jangan terlalu sering chat sama istri teman-temannya sendiri gitu ya. Nanti kamu bisa develop feeling, nggak mungkin lah, kamu jangan mikir kejauhan gitu. Ini cuman bercanda-bercanda biasa doang kok. Dan yang terjadi adalah selingkuh. Maka waktu Firaun dengar ya, nanti mesti akan binasa. Mungkin di telinga dia, lebay kamu, lebay. Seringkali kan kita gitu ya saudara, waktu kita di warning, kita membela diri dengan kejauhan lah, lebay lah, nggak mungkin lah gitu ya. Dan kita merasa kita lebih bijak, kita merasa kita yang paling tahu situasi. Sedangkan orang-orang, kalian kan nggak tahu situasi saya, kan saya cuman begini doang. Tapi justru itu saudara ya, seringkali orang itu sudah sangat dibutakan oleh kesombongan seperti kasusnya Firaun, dibutakan oleh profit di depan. Kenapa bisa ada orang-orang pinter yang terjebak oleh investasi bodong? Karena serakah saudara, sudah dibutakan oleh profit di depan. Seakan-akan semua ilmunya itu hilang. Dibutakan oleh emosi gitu ya. Sudah tahu sih ini beda agama gitu ya, tapi rayuannya itu, waduh, bikin meleleh hati. Lanjut aja gitu. Jadi bersyukur saudara kalau
ada teman-teman yang berani tegur. Karena Amsal berkata ya, lebih baik teguran seorang kawan daripada kasih tersembunyi dari lawan. Bersyukurlah kalau misalnya di OSG, saudara OSG kan kita terus promosi ya, KTB, kelompok kecil, cell group. Itu untuk apa sih? Apakah OSG itu hanya sekedar arisan rohani, kumpul-kumpul, curhat-curhat? Ya berharap sih enggak ya. Berharap OSG itu bisa bikin bonding yang sangat kuat sehingga anggota-anggota OSG itu bisa menjadi penjaga-penjaga saudaramu. Jadi kalau saudara melihat ada teman OSG, rekan OSG yang mulai menyimpang, saudara berani tegur gitu. Demikian juga yang ditegur juga berani membuka hati, open up dulu supaya nggak langsung against atau langsung langsung keluar gitu ya, tersinggung gitu. Justru ini tempat latihan kita belajar menerima kritik dan juga belajar mengkritik. Mari kita lanjut dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Boleh minta song leader bantu bacakan ya ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Iya, saudara, di sini kita lihat negosiasi antara Musa dan Firaun ya. Kita bisa melihat ada dua asumsi palsu daripada Firaun yang delusional. Yang pertama adalah Firaun masih berpikir dia itu yang berkuasa. Coba lihat gayanya Firaun ya. Panggil Musa lagi sini. Terus waktu nggak deal ininya, mereka diusir keluar gitu. Dia pikir dia masih in control, saudara. Delusional gitu. Firaun delusional karena dia masih pikir dia in charge, tentara terkuat gitu, kereta perang yang banyak. Tapi nanti Tuhan akan kirim army yang nggak mungkin dia bendung dengan kereta perang. Firaun delusional, dia pikir dia bisa usir Musa, tapi nanti dia sadar dia nggak bisa berkuasa mengusir belalang-belalang tadi. Firaun asumsi palsu yang kedua adalah dia pikir dia bisa nego dengan Tuhan on equal ground, dengan posisi yang sama gitu ya. Tapi baru sadar gitu ya, dia sedang nego dengan sang pencipta. Dan dia tanya siapa yang pergi. Musa berkata semua. Firaun bilang enggak. Yang boleh pergi hanya kaum pria. Kenapa saudara? Karena dalam konsep ibadah Mesir, yang beribadah itu memang hanya laki-laki. Istri dan wanita, anak-anak itu enggak ikutan. Tapi ketika Tuhan berkata, "Let my people go so that they may worship me." My people itu includes everybody, includes pria, wanita, dan anak-anak. Itu salah satu alasan juga kita mengadakan family worship, karena yang worship adalah seluruh keluarga, termasuk anak-anak gitu, dilibatkan di dalam ibadah. Dan ini yang terjadi saudara, dan Musa nggak nego lagi ya, nggak semua means semua, nggak ada gitu. Lalu Firaun bilang no deal kalau begitu, oke, no deal. Lalu kita baca dari ayat 12 sampai 15 selanjutnya. Boleh minta tolong lagi, song leader 12 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir.
Oke, kita bisa lihat beberapa gambar tentang belalang ya saudara. Belalang, locust atau grasshopper itu sebenarnya sama. Tapi kalau sebenarnya grasshopper itu individual ya, solitary ya, sendirian. Mereka nggak hidup bersama-sama. Tapi ketika mereka menjadi satu kumpulan, menjadi satu tentara yang besar, ini baru dinamakan locust. Nah, saudara bisa lihat ya, ini foto asli gitu. Bagaimana benar-benar langit kelihatan gelap di situ. Dan tulah belalang ini nggak unik gitu, karena memang seringkali terjadi di dalam sejarah gitu, di berbagai negara gitu. Tapi ini yang memang luar biasa gitu ya, ketika ada katakan millions atau bahkan billions of locust, belalang-belalang ini gitu. Dan mereka nggak bisa diapa-apain. Mereka coba diusir, diapain, nggak mempan saudara, karena terlalu banyak dikatakan. Dan di dalam masyarakat agraris, belalang itu memang simbol yang cukup umum dari penghakiman Tuhan. Coba kita lihat gambar berikutnya ya. Ini ada satu tulisan daripada news yang dikatakan, Africa is facing a locust plague that puts some 30 million people at risk of starvation. Dan ini bahayanya apa saudara? Bahayanya itu bukan karena mereka itu ganas seperti singa, seperti buaya yang bisa telan orang. Enggak, bahayanya adalah yang kecil-kecil ini memakan semuanya sampai nggak ada lagi sisa makanan, sehingga stok makanan itu gagal panen, kelaparan, sampai berapa banyak orang? 30 juta orang at risk di dalam resiko kelaparan di seluruh Afrika itu. Coba lihat next gambar. Ya, akan mengerikan saudara buat orang-orang yang ladangnya dikerubuti belalang-belalang seperti begini. Lalu next, ini pohon yang rindang seperti tadi, dalam hitungan beberapa hari itu beneran langsung gundul seperti yang di bawah. Jadi benar-benar bisa kelihatan ya, ini hijau, terus yang dilewatin oleh belalang itu langsung semuanya jadi coklat, jadi kering. Dan hampir semuanya saudara. Dan ini yang so dangerous dari belalang yang sebenarnya tinggal kita pites gitu ya, bisa dimakan lagi. Ini kosher, boleh dimakan gitu. Yohanes Pembaptis makan belalang gitu. Jadi nggak ada yang mengerikan dari binatang ini. Tetapi ketika mereka menjadi sebuah pasukan besar, wah itu mengerikan sekali saudara. Dikatakan John Davis ya, seorang penulis, menulis demikian, the locust is perhaps nature's most awesome example of the collective destructive power of a species. Belalang itu adalah mungkin satu contoh yang paling menakutkan dari kekuatan destruktif dari sebuah binatang gitu ya. Yang cuman beratnya 2 gram, tapi dia bisa makan seberat tubuhnya sendiri gitu ya. 2 gram, jadi dia bisa makan 2 gram juga. Saudara yang 60 kilo bisa nggak makan 60 kilo? Nggak bisa kali ya. Gitu. Ya ini, mereka bisa makan sebanyak itu. Dan menarik karena ini kontras banget kalau kita baca di dalam kejadian akhir-akhir ketika bangsa Israel didatangkan, Yusuf datang ke Mesir untuk apa? Untuk menghindarkan Mesir dan Kanaan dari kelaparan. Supaya mereka terhindar dari bencana kelaparan. Dan sekarang Tuhan seakan-akan mau membalikkan ketika bangsa Israel ditarik, yang terjadi kepada bangsa Mesir adalah kelaparan. Dan ini frustrasinya adalah saudara, orang-orang yang disebut wabah belalang ya. Saya nontonin tuh banyak video-video klip dari yang di China, yang di Afrika gitu. Mereka hopeless saudara. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mereka seakan-akan cuman termenung, liatin panennya dimakan semua. Mereka ada yang bunyi-bunyiin gong segala macam. Tapi cuma beberapa yang pergi, ratusan, ribuan lagi datang lagi. Nothing you can do. Cuman bisa melihat makanan bakal habis dimakan mereka, dan setelah mereka pergi, kita semua tidak ada makanan. Kita semua bakal kelaparan. Itu istilahnya apa ya? Cara membunuh pelan-pelan gitu. Kalau dimakan misalnya Tuhan kirim ular gitu ya, patuk mereka semua mati. Kan ada kan di dalam kisahnya bangsa Israel di padang gurun. Oh itu mungkin menakutkan juga gitu ya. Tapi yaitu cara menakutkan yang beda ya. Belalang-belalang ini makan semua sampai setelah itu kita hopeless gitu. Hopeless dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ular, misalnya Tuhan kirim ular yang banyak, mungkin Firaun aman. Karena Firaun tinggal di istana gitu. Mungkin dia ada
tentara-tentara yang bisa jaga dia dari ular-ular. Tapi belalang nggak ada yang bisa lawan, saudara. Ini pasukan yang terlalu besar. Tentara, tombak, pedang, kereta perang, semua nggak berguna di dalam perlawanan terhadap belalang-belalang ini. Coba kita lihat beberapa ayat ya. Alkitab itu penuh dengan catatan tentang belalang, saudara. Dan belalang itu digambarkan sebagai kuasa destruktif. Coba tampilkan ayat-ayatnya ya, yang muncul di beberapa ayat. Misalnya di Wahyu 9 ayat ketiga, ini yang nanti akan menjadi contoh dari penghakiman terakhir. Dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Next. 2 Tawarik 7 ayat 13 ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah ini semua ya, nggak ada hujan, belalang, penyakit sampar, ini semua adalah hukuman-hukuman Tuhan. Tapi ini lagi berbicara tentang bait Allah. Tetapi kalau kamu berdoa dan aku mendengar dari surga, aku akan mengampuni dan memulihkan negeri mereka. Next. Yoel 2 ayat 25 ya. Ini juga janji Tuhan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku, my army, yang besar yang kukirim ke antara kamu. Next slide. Amsal 30 ayat 27 ya. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ini adalah tentara-tentara yang Tuhan kirim untuk menundukkan Firaun. Karena nggak ada bangsa yang bisa menang lawan Mesir. Karena Mesir adalah adidaya paling kuat saat itu. Nggak ada negara yang bakal bisa menang. Maka Tuhan kirim apa? Tuhan kirim belalang yang kecil-kecil. Tapi jutaan atau bahkan billions of saudara melihat kerjaan yang nyaman, income yang aman, dikelilingi keluarga dan teman, ada mobil, rumah, dan taman, pelan-pelan ditarik Tuhan. Saudara yang di dalam krisis, mungkin padanannya adalah saudara lihat mobil saudara yang belum lunas cicilan, terus disita sama kreditur, terus rumah saudara yang baru selesai dibayar lunas, sekarang harus dijual dan harus ngontrak karena harus bayar cicilan atau bayar hutang-hutang. Saudara bahkan sampai harus jual mas kawin, bahkan cincin kawin satu-satunya pun harus dijual. Nah itu mungkin perasaan seperti itu yang orang-orang Mesir lihat ketika belalang-belalang itu melahap semua ladang-ladang mereka, saudara. Dan dikatakan di tadi ayat yang ini ya 13 ya. Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Menarik saudara, ini adalah motif angin timur. Dan di komentari ada ditulis ya saudara. Biasanya itu, dan memang saya cek secara geografis, biasanya belalang itu datang dari arah selatan. Karena itu dari selatan itu daerah gurun, sedangkan timur itu daerah laut. Jadi memang biasa belalang-belalang sebelumnya itu datang lewat jalur selatan. Tapi Tuhan kali ini kirim lewat jalur angin timur. Seakan-akan angin timur itu adalah personifikasi dari hamba Tuhan gitu. Yang Tuhan utus untuk membawa penghukuman. Seringkali juga nanti di waktu mereka sudah menjadi di tanah perjanjian gitu ya. Tuhan bilang, aku akan kirim hambaku dari timur, yaitu Nebukadnezar untuk habisi kamu kalau kamu tidak mau bertobat. Arah timur itu juga ada gambaran mereka harus bertindak, mereka harus berubah. Kalau enggak Tuhan akan lakukan sesuatu kepada mereka. Oke, kita baca ayat ke-16 sampai ke-20. Sekali lagi minta tolong song leader, ini bagian yang terakhir 16 sampai 20.
dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Aku telah berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ini kalimat yang muncul juga di dalam mulutnya anak bungsu dalam perumpamaan anak yang terhilang. Tapi sekarang kita mau tanya gitu ya, apakah Firaun juga bertobat? Saya rasa enggak saudara, karena anak bungsu itu benar-benar sudah sampai rock bottom, sudah paling bawah, sudah mau makan makanan babi juga enggak dikasih gitu ya. Firaun belum saudara, Firaun masih harus tunggu tulah ke-9, tulah ke-10 baru benar-benar dia kapok, sekapok-kapoknya. Dan Amos 4 ayat 9 dikatakan, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini peringatan Amos kepada bangsa Israel beberapa ratus tahun kemudian. Tapi ini juga applies kepada situasi Firaun. Sudah lihat belalang, tapi kamu tidak berbalik kepadaku. Dan ini ironisnya saudara, kalau saudara lihat ayat 19 dan 20 ya, yaitu adalah tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh tanah Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi. Ironisnya apa saudara? Yaitu Tuhan membuat angin bertiup dari barat dan menghembuskan semua belalang sehingga nggak ada satupun yang tinggal. Angin taat sama Tuhan, Firaun enggak saudara. Terus dikatakan, tidak ada satupun yang tinggal, semua belalang sudah pergi. Tapi orang Israel masih belum bisa pergi. Karena hati Firaun yang keras. Hati Firaun yang tidak mau taat. Ini mirip paralelnya dengan kitab Yunus. Saudara, kitab Yunus itu digambarkan ya. Semua taat sama firman Tuhan. Badai disuruh berhenti, taat. Ikan disuruh telan Yunus, taat gitu ya. Orang Niniwe disuruh bertobat, taat. Ulat disuruh makan, taat. Satu-satu yang nggak taat di dalam kitab Yunus siapa? Yunus saudara. Nah di sini kita juga dapat satu gambaran. Angin disuruh pergi, taat. Belalang disuruh makan, taat. Satu-satu yang nggak taat, Firaun. Firaun nggak taat. Dan ini big warning. Saudara, buat kita, tadi kita berdoa di awal adalah firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Kalau saudara sekarang ini masih hidup di dalam dosa yang saudara tahu, saudara benar-benar sadar gitu ya. Kan kita bisa bedakan dosa yang tidak disadari sama yang dosa kita sadar. Kita tahu mestinya kita nggak lakukan ini. Kita tahu kita sudah harus tinggalkan atau kita tahu harusnya bertindak ini tapi kita nggak mau begitu ya. Kita tahu sadar ini dan mungkin sudah dapat teguran atau warning dari orang-orang sekitar, dari renungan pribadi, lewat hati nurani yang mengganggu. Dan biarlah kali ini juga ada khotbah dari mimbar yang menambahkan sekali lagi. Kalau saudara demikian, ini ada warning daripada Tuhan untuk jangan main api. Karena di Amsal berkata barang siapa main api pasti akan terbakar. Amsal sebenarnya banyak sekali ya teguran-teguran seperti demikian yang sudah kasih tahu nanti loh konsekuensi masa depan kalau kamu teruskan yang sekarang ini dan kamu nggak berubah pasti akan dapat buahnya gitu. Kalau kamu main api ya bakal terbakar, kamu main air ya pasti basah gitu. Kamu terus siram dosa-dosamu satu saat akan berubah menjadi buah-buah dosa yang kamu akan telan hasilnya. Ya, Amsal misalnya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, maka firm hasilnya adalah datanglah kemiskinan. Tentang perempuan jalang, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, banyaklah orang yang gugur ditewaskan. Orang jahat pasti terjerat oleh pelanggarannya. Barang siapa yang mengabaikan teguran pasti tersesat.
Saudara, saya bisa aja mengakhiri di sini. Jangan main-main dengan dosa, karena kita pasti akan menelan akibatnya. Tapi bakal jadi khotbah yang sangat depressing ya. Sangat hanya tegur tentang dosa tapi tidak memberikan pengharapan. Maka mari kita tutup dengan membaca Mazmur 130 ayat 1 sampai ke 8 ya. Nah, ini saya rasa kita baca bergantian, yang satu pria, yang kedua wanita, dan seterusnya sampai yang ke-8. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Oke, ini kesimpulannya saudara. Yaitu ada 2 hal yang membuat kita bisa stop berdosa. Ada 2 hal yang membuat kita itu takut terus hidup di dalam dosa. Yang pertama adalah hukuman Tuhan, yang kedua adalah pengampunan Tuhan. Pengampunan, kalau hukuman kita jelas tahu ya, tapi pengampunan membuat kita takut dosa. Iya, lihat ayat yang keempat saudara. Padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara, ini bedanya orang dunia sama orang Kristen. Orang dunia bisa hidup baik-baik, bisa mencegah dirinya berbuat dosa, bisa jauh-jauh daripada tindakan-tindakan yang berdosa. Kenapa saudara? Karena mereka takut hukuman dosa, karena mereka takut kena azab, karena mereka takut hukuman dari Tuhan. Tapi orang Kristen ada satu ketakutan yang berbeda, yaitu ketakutan yang dihasilkan oleh pengampunan Tuhan. Nah saudara, kalau saudara justru berpikir, oh saya sudah diampuni, karena itu saya bebas berdosa. Itu mungkin justru tanda saudara belum diampuni dosanya. Saudara belum menerima anugerah Tuhan. Saudara belum benar-benar menghidupi Injil. Karena orang yang betul-betul menerima Injil, sadar dia tidak layak terima Injil itu, maka dia akan meninggalkan dosa-dosanya. Nah ini rasa takut kita justru berganti ya, dari takut kepada hukuman Tuhan menjadi takut mendukakan hati Tuhan. Dan biarlah kita takut terus di dalam dosa, bukan hanya karena takut hukuman Tuhan, tapi kita sebagai orang Kristen sejati, kita takut mendukakan Tuhan yang sudah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini kami sekali lagi ditegur, kami sekali lagi diberikan warning, peringatan untuk kami tidak terus hidup di dalam dosa, untuk kami tidak terus mengeraskan hati kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang berubah dari takut hukuman Tuhan menjadi kami meninggalkan dosa karena kami takut mendukakan hati-Mu. Karena kami begitu bersyukur bahwa segala dosa kami sudah diampuni, bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan beranugerah, karena Tuhan berbelas kasihan, sehingga kami tidak mau terus di dalam dosa. Kami sadar kami yang lemah ini masih terus akan hidup di dalam dosa, masih akan terus bergumul di dalam dosa. Tapi biarlah Tuhan berikan rasa takut yang sejati, Tuhan berikan kepada kami kekuatan lagi dan lagi untuk terus melawan dosa. Terima kasih ya Bapak, Tuhan pimpin setiap dari kami, biarlah kami boleh menjadi gereja yang saling menegur, saling memperingati, saling membimbing orang masuk ke dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.